Sejauh kapasitas kita yang terbatas, matahari pada dasarnya adalah sumber energi tak terbatas dan terbarukan. Seperti reaktor fusi raksasa berjarak jutaan mil, menerangi bumi dengan energi sebanyak yang digunakan seluruh peradaban manusia dalam setahun. Jadi, mengapa tidak kita memanfaatkan lebih banyak sumber tanpa batas untuk menyelesaikan semua masalah terkait energi kita dengan baik? Kita sebenarnya cukup dekat untuk sampai ke sana, dan dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana teknologi surya itu. Sebelum saya memberitahu Anda rahasia yang bisa mengubah konsumsi energi seluruh dunia dalam beberapa dekade, mari kita lihat bagaimana panel surya bekerja di tempat pertama. Dua jenis utama energi surya teknologi adalah fotovoltaik, dan memusatkan tenaga panas matahari. Sementara keduanya datang dengan rangkaian pro dan kontra, sistem fotovoltaik mereka sendiri jauh lebih murah. Dan dengan demikian, teknologi listrik surya yang paling banyak digunakan di dunia. Saat ini hanya 2% dari listrik dunia berasal dari tenaga surya, 90% diantaranya dihasilkan dari sistem fotovoltaik. Sistem fotovoltaik berbasis silikon kristal adalah teknologi material yang paling dominan di antara mereka. Sekarang silikon adalah bahan yang sangat baik ditemukan berlimpah di bumi dengan banyak sifat bermanfaat bagi kemanusiaan selama bertahun-tahun. Tetapi ia memiliki kelemahan, yang mencegahnya menjadi semikonduktor mutlak untuk menyelesaikan semua kebutuhan energi kita. Sebagian besar kekurangannya adalah terkait dengan efisiensi manufaktur, kompleksitas, dan polusi. Para peneliti tidak punya pilihan selain membatasi penggunaannya dalam skala besar. Bagaimana jika saya memberitahu Anda ada bahan yang sangat efisien, sehingga berpotensi menggantikan semua sistem fotovoltaik berbasis silikon dalam beberapa tahun? Bahan ringan yang relatif lebih sederhana untuk diproduksi dengan biaya yang jauh lebih murah. Solusi yang dapat digunakan untuk membuat sel fotovoltaik sangat tipis, hanya sejumlah kecil yang dapat digunakan untuk memberi daya pada seluruh bangunan. Itulah yang oleh para ilmuwan disebut tenaga surya teknologi 3.0, dan itu adalah bahan yang disebut perovskit. Pemimpin surya cepat dalam teknologi surya perovskit. Untuk memahami bagaimana teknologi surya revolusioner ini bekerja. Pertama, mari kita lihat dari Joel Jin, CEO dari Swift Solar, salah satu tim paling terkemuka yang bekerja sepasang teknologi surya Skype harus mengatakan. Jenis baru teknologi film tipis sehingga Anda mungkin pernah mendengarnya. Untuk waktu yang lama berbagai jenis film tipis telah datang dan pergi selama bertahun-tahun. Apa yang kami lakukan di sini adalah jenis material baru itu disebut perovskit, bahan semikonduktor baru yang menyerap cahaya dengan sangat efektif. Juga mengangkut muatan, jadi ternyata menjadi bahan yang sangat efisien untuk sel surya. Jadi, ide dasarnya adalah menggunakan sepasang skids untuk mengembangkan sel film tipis dengan cara yang memaksimalkan utilitas energi dan meminimalkan pemborosan. Tidak seperti sistem fotovoltaik berbasis silikon kristal yang dibuat pada wafer semikonduktor, sel film tipis ini dikembangkan dengan menyimpan lapisan tipis film semikonduktor ke dalam plastik, kaca, atau substrat logam. Bagian terbaik darinya dan salah satu alasan mendasar di balik efisiensinya adalah sel film tipis ini menggunakan bahan 10 hingga 1000 kali lebih sedikit daripada semikonduktor konvensional wafer yang digunakan dalam sistem fotovoltaik saat ini. Banyak bahan lain telah digunakan selama bertahun-tahun untuk membuat sel film tipis termasuk silikon amorfus dan kadmium tellurate. Tetapi sekarang dengan pengenalan pasangan dari Skype sebagian besar peneliti telah mengalihkan fokus mereka ke pesaing terkemuka ini. Jadi apa sebenarnya yang membuat sepasang Skype sangat berguna? Mengapa para ilmuwan berharap tentang panel surya dengan kinerja 100 kali kekuatan terhadap berat dibandingkan dengan panel silikon konvensional? Efektivitas perovskites. Jawabannya terletak pada struktur kristal perovskites itu sendiri. Secara kimiawi sepasang skites pada dasarnya adalah mineral kalsium titanium oksida yang terdiri dari kalsium titanit. Ini terjadi secara alami, tetapi bagian yang menarik adalah bahwa sepasang skites yang digunakan dalam sel surya tidak perlu ditambang dari permukaan bumi. Sebagai gantinya bahan apapun dengan struktur kristal mengikuti rumus ABX3 dapat digunakan sebagai sepasang perovskites, di mana A dan B adalah dua ion bermuatan positif yang disusun bersama dengan X dan ion bermuatan negatif.
Sekarang tanpa terlalu teknis, struktur dasar kristal perovskites ini dapat direplikasi menggunakan berbagai macam elemen dan mineral yang berbagi sifat konduktif yang sama, sehingga bukan penemuan perovskites itu sendiri yang merevolusi teknologi surya. Melainkan ketika para ilmuwan menyadari bahwa mereka dapat membuat berbagai macam pasangan kristal Skype buatan mengikuti susunan kristal yang persis sama, dan menghasilkan sifat yang sangat berguna darinya. Bahkan bahan kimia laboratorium umum seperti garam halida logam, timbal iodida, atau beberapa garam organik, dapat digabungkan untuk membuat sepasang kristal Skype bibrida organik-anorganik ini. Anda dapat membentuknya dalam larutan atau sebagai alternatif dalam ruang hampa dalam bentuk uap yang nantinya dapat dipadatkan. Film tipis dari kristal ini juga berlapis-lapis sehingga menjadi semikonduktor yang sangat baik. Sehingga sekarang Anda mengetahui struktur dasar sepasang sel surya perovskite, pertanyaannya adalah seberapa efisien apakah mereka sepasang skit kita benar-benar menjual cawan suci teknologi surya seperti yang dianggap para ilmuwan. Dan jika demikian, mengapa kita tidak membuatnya dalam skala yang lebih besar dan memanfaatkan energi matahari secara maksimal, untuk memahami mengapa sepasang skit memiliki keunggulan mendasar dibandingkan sel surya silikon yang biasa kita lihat. Mari selami lebih dalam tentang bagaimana sel fotovoltaik mengubah sinar matahari menjadi listrik. Mekanisme sel fotovoltaik. Sel surya terdiri dari dua bagian berbeda, bagian atas dan bagian bawah, keduanya yang mengandung bahan semikonduktor dengan sifat listrik yang berbeda. Dalam kasus sel surya silikon kedua, lapisan diolah dengan sejumlah kecil elemen yang berbeda untuk menciptakan muatan listrik yang berbeda-beda. Kedua bagian ini salah satunya berisi elektron bermuatan negatif bebas dengan konsentrasi lebih tinggi. Dan bagian lainnya mengandung lubang bermuatan lebih positif atau elektron yang hilang, masing-masing disebut sebagai daerah tipe N dan tipe P. Batas di antara mereka disebut persimpangan Pn. Ketika dua lapisan bersentuhan, elektron bebas dan lubang bebas bergerak melintasi dan membatalkan masing-masing keluar. Secara bertahap elektron mulai mengisi lubang menciptakan medan listrik built-in. Ini sesuai dengan tegangan dan medan bertindak seperti katup satu arah untuk penghalang muatan. Jadi ketika foton unit dasar cahaya jatuh pada sel surya ini segera terserap ke dalam sel, menciptakan elektron ekstra dan lubang yang kemudian dipisahkan oleh medan listrik dan ditarik ke sisi sel yang berlawanan. Dan dengan demikian arus foto dihasilkan sepasang elektroda ke kedua sisi sel membentuk sirkuit listrik. Dan Anda memiliki aliran arus yang stabil selama matahari bersinar. Kerugian dari sel PV, meskipun sel surya junction tunggal yang luar biasa terbatas dalam kapasitasnya, dan hanya dapat menyerap sebagian terbatas dari spesifikasi matahari, terutama tergantung pada bahan semikonduktor spektrum yang luas. Energi foton yang tidak dapat diserap oleh bahan semikonduktor pasti akan terbuang sia-sia. Foton ini biasanya energinya lebih kecil dari celah pita bahan semikonduktor. Yang berarti Anda dapat menumpuk sepasang lapisan tipis di atas satu sama lain, sehingga menghasilkan struktur yang dioptimalkan secara kimiawi untuk menyerap bagian spektrum matahari yang berbeda. Anda dapat menganggap celah pita sebagai energi cahaya terendah yang dapat diserap oleh satu bahan. Ini adalah tempat perovskite benar-benar menonjol, celah pita mereka dapat dengan mudah diubah. Pada tingkat ini efisiensi sangat menarik karena butuh lebih dari 20 tahun penelitian tentang sel surya berbasis silikon untuk mencapai jenis efisiensi yang dicapai sel surya perovskite hanya dalam 2 tahun. Tetapi itu bukan akhir keajaiban. Bersama dengan pasangan kinerja yang efisien, perovskite memiliki keuntungan tambahan karena mudah dibuat juga. Film tipis ini dapat dibuat oleh manusia dengan terlebih dahulu mengembangkan tinta surya dan secara bertahap memanaskan cairan hingga bahan mengkristal. Seluruh proses pembuatan sel surya perovskite oleh manusia jauh lebih sederhana daripada teknologi surya lainnya yang ada di pasaran saat ini. Sebenarnya Anda dapat mensintesis sel-sel ini menggunakan berbagai proses industri seperti posisi elektroda, pencetakan layar, spin coating, atau bahkan dengan mencetak bahan pada selembar melalui printer inkjet. Para peneliti baru-baru ini mulai menggabungkan sepasang sel surya perovskite dengan sel surya silikon konvensional,
Desain bertekstur nano, atau permukaan yang ditutupi dengan struktur ukuran nano dapat mencapai efisiensi konversi daya di atas 29%. Yang menurut eksperimen dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan teknik fabrikasi yang lebih baik. Keterbatasan perovskit. Jadi, jika sel surya perovskit sangat luar biasa, itu mencegah produksi massal dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu diingat bahwa peneliti tidak memihak dan bahwa teknologi baru sering dinilai secara holistik sebelum produksi komersial. Masalah utama dengan sel surya perovskit adalah kualitas dan ketebalan film. Meskipun bahannya mempunyai banyak kelebihan, namun mudah rusak terutama saat terkena panas, kelembapan, salju, atau faktor eksternal lainnya, membatasi penggunaan sel surya perovskit hanya di wilayah tertentu di mana iklimnya cocok sepanjang tahun. Atau pada perangkat yang hanya Anda gunakan untuk jangka waktu terbatas, apalagi bahan sangat beracun di alam sehingga para ilmuwan perlu ekstra hati-hati dengan tindakan pencegahan saat mengembangkan sel surya perovskit. Dan mereka masih perlu membuat proses yang akan membuat produksi skala industri aman. Namun saya masih yakin bahwa perovskit akan semakin banyak digunakan untuk tujuan komersial dalam waktu dekat. Dan kemungkinan panel surya terintegrasi pada truk, bus, dan mobil tidak terlalu mengada-ada. Saya berharap kita dapat melihat bangunan atau bahkan gedung pencakar langit yang ditutupi jendela kaca fotovoltaik transparan yang menghasilkan listrik. Itu dari saya hari ini. Apa pendapat Anda tentang masa depan teknologi Surya 3.0 yang luar biasa ini? Beritahu saya di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.